Hai guys, so welcome back to Tim Podcast bersama saya Lona Raditya. Nah, seperti di episode sebelumnya yang sudah kita infokan bahwa sebenarnya Tim Podcast ini merupakan sebuah inisiatif terbaru dari Tim Culture untuk mewadahi berbagai ngobrol-ngobrol santai mengenai TEAM dan implementasinya di kehidupan sehari-hari. Nah, di episode sebelumnya kita juga sudah sempat menjanjikan bahwa hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang inovasi. Kira-kira siapa sih tamu spesial kita hari ini? Penasaran? Nah, langsung saja kita sambut tamu spesial kita hari ini, yaitu Pak Nunu. Halo Pak. Nah, buat teman-teman di cabang, teman-teman di HO, dan semua viewers yang sudah nonton podcast ini, Pak Nunu adalah Direktur HCGS dan Korkom Viv Group. Terima kasih ya Pak sudah bersedia untuk hadir. Jadi gimana Pak? Kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Baik? Nah, terima kasih ya Pak sudah bersedia hadir. Apa kabar Pak? Baik. Bapak apa kabar Pak? Sehat? Sehat, aman. Nah, kalau gitu kita langsung aja kali ya Pak. Kita hari ini itu kan topiknya seperti yang tadi sudah saya sampaikan juga mengenai inovasi. Nah, kalau menurut Bapak kira-kira kenapa sih kita harus berinovasi Pak? Apa sih pentingnya inovasi? Padahal kan seperti yang kita ketahui bersama nih Pak, Viv Group itu bertumbuh terus, profitnya meningkat setiap tahun. Kenapa kita masih perlu inovasi? Kan udah bagus. Ya. Ada suatu ungkapan waktu itu sempat diungkapkan oleh almarhum Pak Michael D. Ruslim, ya, itu presiden direktur Astra. Pada waktu itu bilang bahwa sesuatu keberhasilan masa lalu itu tidak menjamin terjadinya keberhasilan di masa yang akan datang. Itu satu. Ya. Yang kedua adalah perubahan itu semakin lama semakin cepat. Ya. Sejak zaman manufacturing, revolusi industri, kemudian masuk ke komputer, masuk lagi ke bisnis digital yang lainnya, itu semakin lama semakin cepat. Nah, inovasi dibutuhkan agar supaya kita dalam suatu organisasi atau bisnis itu bisa tetap langgeng. Ya. Nah, itu salah satunya. Banyak kita dari perusahaan-perusahaan itu tidak menyadari bahwa apa yang sudah kita lakukan mungkin tidak cukup untuk ke depannya. Salah satu contohnya, kita tahu salah satu perusahaan handphone yang terkenal di tahun berapa ya? 90-an ya. 90-an kayaknya Pak. 90-an ya. Itu yang namanya handphone sejuta umat. Ya. Itu sangat terkenal dan boleh dibilang market share mungkin sudah besar sekali pada waktu itu. Nah, tetapi tidak ada yang salah dengan mereka. Ya, pada waktu itu terjadi kesulitan di dalam mereka meningkatkan market share, bahkan boleh dibilang mereka mengalami decreasing dan akhirnya mereka harus menjual perusahaan tersebut. Salah satu pimpinannya menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan perusahaan kita dan tidak ada yang salah dengan orang-orang kita. Tapi satu hal yang kita lupakan bahwa market berubah dan kita tidak mengantisipasi itu, sehingga kita tidak bisa dengan cepat mengikuti perkembangan market. Ya, itu sebabnya akhirnya digantikan oleh suatu perusahaan yang lain yang waktu itu sangat terkenal dengan pertama orang bisa membaca email melalui gadget dan sebagainya gitu. Nah, itu salah satu keunggulan, tapi ternyata umurnya nggak panjang juga gitu. Dan itu akhirnya bisa tergantikan dengan fasilitas-fasilitas yang lainnya juga. Ya, jadi memang apalagi perkembangan digital itu sangat cepat. Nah, sekarang permasalahannya adalah kenapa sih kok kita dalam organisasi di mana bisnis kita berkembang terus dari tahun 2010, 2011 sampai sekarang itu boleh dibilang bottom line-nya kita itu selalu membaik, tapi kenapa kita harus selalu memikirkan improvement maupun inovasi? Ya kembali lagi gitu, bahwa justru karena kita dalam kondisi yang baik, kita punya kesempatan ya untuk membenahi diri. Ya. Akan sulit rasanya apabila kalau kita dalam kondisi yang sedang tidak baik dan kita harus membenahi diri. Lebih baik
dalam kondisi mobil yang sedang berjalan di jalan yang mulus, ya, kita membenahi diri misalnya. Kalau ibaratnya mobil itu kan kita membenahi diri dalam kondisi bisnis yang baik, itu mobil harus tetap berjalan walaupun kita harus ganti ban. Iya, betul Pak. Nah pada saat jalanan itu mulus dan kita lancar, itu akan lebih mudah buat kita mengganti ban daripada kita harus mengalami jalan yang rusak dan kita harus ganti ban juga. Nah, itu filosofinya kenapa justru di dalam kondisi yang seperti sekarang ini dan kondisi yang sedang baik di perusahaan kita harus selalu memikirkan dan selalu melakukan inovasi-inovasi. Wah, berarti inovasi itu bukan hanya untuk survival ya Pak ya, tapi memang kita harus memikirkannya untuk masa depan. Siap-siapnya harus dari sekarang, nggak boleh terlalu mepet ya Pak, karena kalau nanti terlalu mepet takutnya malah telat ya. Iya. Nah, ingat itu guys, persiapan mulai sekarang. Mumpung kita punya waktunya, mumpung sekarang kita masih bisa berpikir apa sih inovasi yang harus kita lakukan, yuk sekarang kita bareng-bareng mulai berpikir. Nah Pak, pertanyaan selanjutnya, banyak yang suka bertanya ke saya juga sih Pak sebenarnya. Saya kan sebenarnya cuma seorang staff, saya cuma seorang frontline. Kenapa sih saya harus ikutan mikirin inovasi? Bukannya itu harusnya kerjaannya atasan-atasan saya. Kenapa sih nggak dikasih ke expert aja? Kenapa harus saya? Itu kira-kira gimana Pak? Kalau mau kayak gini saya bisa coba ilustrasikan kedua hal. Hal yang pertama adalah gini, manusia tuh berkembang nggak? Harusnya manusia berkembang, kan Pak. pasti berkembang. Seorang anak kecil itu yang tadinya nggak bisa naik sepeda, dia belajar dulu naik sepeda, pakai bantuan roda tambahan, kemudian akhirnya dia bisa lakukan. Nah kemudian setelah itu dia mulai ngebut, ya kan? Itu kan sebetulnya salah satu perkembangan juga. Dan perkembangan itu, inovasi itu kan sebetulnya suatu definisi dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu satu. Kenapa kita butuh inovasi? Karena manusia sendiri perlu berkembang. Kemudian hal yang lainnya yang kita lakukan adalah gini. Kita itu kan sebetulnya apa bedanya sama anak yang sekolah? Apakah kita harus belajar pada saat nilai kita jelek? Kan enggak. Tapi kita harus belajar setiap saat agar supaya memperluas wawasan kita sehingga kita bisa memiliki kemampuan untuk melakukan analisa yang lebih baik lagi. Inovasi sebetulnya bukan sesuatu yang terlalu sulit untuk kita mengerti, tapi kita bicara aja improvement. Apakah improvement hanya berlaku untuk level tertentu saja? Enggak juga kok. Kita melakukan improvement itu agar supaya satu, kerja kita bisa lebih efisien. Yang kedua, kerja kita bisa lebih rapi. Yang ketiga, kerja kita itu juga tidak harus kita ulang karena banyak kesalahan. Ya. Jadi inovasi sendiri itu jangan dilihat sebagai sesuatu yang sangat jauh dari apa yang kita pikirkan, tapi ya kita lihat apa yang ada di hadapan kita. Dan inovasi tidak terbatas kepada jabatan manapun. Ya, jangankan seorang staff. Pertanyaannya adalah seorang cleaning service perlu inovasi atau perlu improvement? Enggak, perlu. Iya kan? Iya. Supaya apa? Supaya mereka bisa mengerjakan pekerjaannya bisa lebih efisien. Kalau mereka mengerjakan pekerjaan yang bisa lebih efisien dengan tepat waktu, bahkan lebih cepat dari waktunya, maka dia bisa melakukan pekerjaan yang lain. Betul. Nah, dengan dia melakukan pekerjaan yang lain kan berarti dia dapat wawasan-wawasan yang lebih luas. Nah, kalau dia dapat wawasan yang lebih luas, atasannya melihat bahwa atau perusahaan melihat bahwa orang tersebut ternyata mampu, orang itu kan akan diberikan kesempatan untuk memperoleh posisi dan tugas-tugas yang lebih challenging juga. Nah, itu salah satu bentuk proses perkembangan dari seorang yang berkarir. Ya, jadi jangan bicara saya ada di level mana. Di semua level pun perlu melakukan improvement atau inovasi. Ya, hal yang kedua, ya, dalam melakukan improvement atau inovasi itu sebenarnya kita kenali suatu masalah. Ya, ada nggak sih masalah yang kita hadapi, atau kita mencari apa sih kira-kira yang akan menjadi potensi masalah. Setelah itu baru kita cari akar masalahnya apa. Iya kan? Nah, kalau kita udah tahu masalah, sumber masalahnya, kita tahu mengenai akar masalahnya seperti apa,
kita mau melakukan suatu perbaikan. Apakah itu namanya inovasi atau itu namanya improvement? Istilah kita adalah kita melakukan sesuatu perbaikan agar supaya apa yang kita lakukan lebih baik daripada sebelumnya. Betul. Ya kan? Nah itu, jadi semangat itu yang harus kita pegang. Jangan bicara inovasi itu wah susah sekali. Jangan gitu loh. Ya kita lihatnya ke arah situ aja. Nah, perhatian tuh guys ya. Jadi kita tuh nggak boleh mikirin dulu mengenai kenapa mesti saya sih, kenapa nggak dia gitu. Tapi pikirin dulu manfaat dari inovasi itu sendiri gitu. Seperti yang tadi Pak Nunu udah sampaikan, inovasi maupun improvement tersebut justru sebenarnya bisa mendatangkan kebaikan untuk diri kita masing-masing. Kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat, bisa lebih efektif, bisa lebih efisien. Nah, maka dari itu jalan dengan obrolan kita hari ini Pak, mungkin kita sekalian mau menginformasikan juga Pak ke teman-teman semuanya bahwa VIA 2020 is coming soon. Nah, buat yang sudah punya ide nih Pak, ataupun yang sudah punya kepikiran nih, oh kira-kira di cabang saya ada problem seperti ini nih, oh di divisi saya kira-kira ada opportunity seperti ini. Nah, mungkin mereka juga bisa mulai menyiapkan ide-ide tersebut untuk VIA 2020. Nah, di tahun ini juga kita akan ada beberapa tambahan Pak di dalam proses VIA itu sendiri. Kalau teman-teman penasaran, stay tune di Instagram maupun YouTube maupun berbagai social media channel ataupun di email juga nanti Viv Culture akan membagikan informasi-informasi tersebut. Nah, mungkin bisa sedikit kasih bocoran nih Pak buat teman-teman semua. Kira-kira inovasi apa sih Pak yang dibutuhkan oleh Viv Group? Inovasi seperti apa yang kira-kira itu dibutuhkan oleh Viv Group baik di masa ini atau maupun masa yang akan datang? Ya, sebenarnya inovasi banyak. Ya, sangat tergantung kepada keperluan dan kepentingannya dari masing-masing fungsi. Ya, ada inovasi atau improvement yang terkait dengan apa yang harus kita lakukan saat ini. Ada lagi inovasi yang memang sebelumnya tidak ada yang kita persiapkan dalam kondisi ke depan itu akan muncul. Ya. Nah, tergantung kita berada di posisi mana dan berada di fungsi apa. Ya. Kalau misalnya kita berada di fungsi yang harus membereskan, harus melakukan kegiatan yang current, maka kita cari inovasi-inovasi atau improvement-improvement yang bisa mempermudah dan memperlancar aktivitas sekarang. Yang mungkin ujung-ujungnya bisa dibantu dengan tim IT untuk melakukan otomatisasi. Tapi kalau kita berada di suatu fungsi yang memang kita itu diminta untuk memikirkan ke depannya harus seperti apa, ya kita mulailah yang namanya berpikir kira-kira ke depan kemungkinan yang terjadi seperti apa sih. Ya, itu kalau kita lihat di Viplo kan sudah ada beberapa teman-teman yang tergabung di dalam tim di mana mereka mempersiapkan yang namanya Astra Pay, ya kan, mereka mempersiapkan namanya Viv Ada dan sebagainya gitu. Jadi sangat tergantung pada kondisi kita itu ada di mana. Tapi kembali lagi, kita ada di mana itu adalah di mana kita bisa melakukan sesuatu perbaikan terhadap apa yang kita akan hadapi. Jadi harus proaktif ya Pak, melihat kondisi di sekitarnya seperti apa, kira-kira apa yang dibutuhkan, menggali terus ya Pak ya. Menggali itu kadang-kadang juga kita punya keterbatasan. Yang paling enak adalah kita berkolaborasi dengan peers kita, ya. Dalam arti mungkin kita punya teman yang bisa memberikan feedback ya terhadap kita, kritik terhadap kita. Ya, yang kita perlu lakukan adalah ya kita jangan terlalu peka terhadap kritik itu, karena kritik itu sebetulnya sesuatu yang membuat kita itu alert bahwa ada sesuatu yang masih bisa kita perbaiki. Berarti nggak boleh baper ya teman-teman semuanya. Kalau dapat feedback, kalau diingetin sama teman-temannya jangan baper. Karena bisa saja dari feedback-feedback yang kita dapatkan itu kita muncul suatu ide untuk inovasi. Nah, Pak, kan tadi kita udah ngobrolin VIA 2020 nih. Pasti banyak teman-teman yang penasaran, kira-kira inovasi seperti apa sih Pak yang layak disebut sebagai inovasi juara, yang kira-kira bisa menang nih gitu kan. Mungkin selama ini kita juga banyak mempromosikan mengenai penggunaan metodologi DMAIC gitu. Nah, kira-kira itu apa sih Pak sebenarnya itu yang penting DMAIC-nya apa idenya nih? Karena banyak yang akhirnya tuh rancu bingung. Jadi saya harus fokus ke DMAIC-nya, ke idenya atau seperti apa? Nah, sebetulnya kita kembalikan kepada pertanyaannya adalah seperti ini. Kalau kita punya anak
kemudian ulangan dapat nilainya 100. Apa yang membuat kita puas dan meyakinkan bahwa anak kita memang sudah on track? Anak dapat nilai 100 itu kan bisa juga karena anak itu pintar, Betul. anak itu belajar, atau anak itu nyontek. Atau beruntung ya Pak ya, Atau gitu. beruntung. Pilih-pilih kancing ya, bener. Betul, ya kan? Iya. Nah, sekarang yang dibilang bahwa kalau kita ingin memastikan bahwa anak kita itu memperoleh nilai 100-nya tadi, mungkin bukan 100 ya, mungkin 80 dan sebagainya. Itu memang melalui proses yang benar, melalui proses yang baik. Itu yang seperti apa sih? Tentu saja pasti semua orang tua bilang bahwa anak saya harusnya belajar. Iya kan, melalui proses belajar, bukan proses yang tadi nanti tergantung soalnya ada berapa, kemudian hitung kancing kayak gimana atau nyontek ke temennya gitu kan, bukan itu. Karena apa? Karena proses belajar itu yang akan melandasi perkembangan pikiran dan wawasan anak tersebut. Betul. Tapi kalau kita hanya mau memastikan anak saya yang penting nilainya 100, terserah jalannya seperti apa, berarti kita orang tua itu tidak memikirkan ke depannya kesiapan anak kita seperti apa. Yang penting saat ini nilainya segitu. Nah, pertanyaannya adalah DMIC yang seperti apa sih yang sebetulnya kita harapkan? Iya. Nah, DMIC itu kan sebetulnya kependekan dari define, measure, ya, analysis, improve, dan control. Nah, yang kita maksud adalah proses improvement yang mengikuti proses DMIC itulah yang memang kita mau supaya setiap karyawan bisa melakukan itu. Bukan kita lakukan improvement, udah jadi baru kita bikinin proses DMIC-nya seperti apa. Iya. Nah, kalau kita lakukan proses improvement udah jadi, kemudian baru kita pikirin metodologi DMIC-nya harus seperti apa, itu ibaratnya kita nancepin anak panah ke dinding, abis itu baru kita lingkarin. Berarti kan kita ada di posisi yang pusatnya kan, gitu. Padahal bukan itu gitu. Betul. Tapi kalau kita memang mau menancapkan anak panah di dinding dengan tepat, itu kan ada proses bagaimana kita harus melempar, bagaimana kita harus membidik, bagaimana harus kita ngukur. Bukan kita tancepin dulu baru kita bikinin lingkaran. Nah, itu yang kita mau dapatkan. Jadi betul-betul mengikuti proses DMIC yang ada. Bagaimana kita mendefine suatu permasalahan, dari permasalahan yang kita dapatkan, kemudian kita dapatkan charter, kemudian kita mengumpulkan evidence atau data-data melalui proses measurement. Jadi lebih ke proses berpikirnya ya Pak, sampai dapat sih solusi ataupun ide improvement itu sendiri. Ya. Tapi kita tahu masalahnya apa. Kita harus tahu masalah yang kita ingin perbaiki apa, kemudian bukan solusinya apa dulu, tapi masalah yang ingin kita perbaiki apa, masalah itu sebetulnya root cause-nya seperti apa. Dengan data-data yang ada kita analisa, kemudian kita carikan alternatif solusi. Betul. Jadi harus runut ya Pak prosesnya. Dan nggak boleh asal-asalan, nggak boleh kayaknya feelingnya nih problemnya ini nih, dan feelingnya solusinya ini nih. Nggak boleh ya Pak ya. Semuanya harus berdasarkan data. Nah itu juga guys, mungkin banyak yang sama ini suka berpikir juga kan, kenapa sih setiap kali saya update ke atasan selalu nanyain mana datanya. Nah karena kita harus membiasakan supaya cara berpikir kita itu runut dan tepat dan nggak asal-asalan. Karena kalau asal-asalan tuh nggak beda sama yang tadi ya Pak, ujian pilih-pilih kancing ya. Dapat 100 ternyata hasil pilih-pilih kancing. Belum tentu nanti ujian selanjutnya bisa 100 lagi ya. Betul sekali. Nah Pak, ketika kita berbicara mengenai inovasi, itu kan sebenarnya udah ada nih Pak di sub value kita, yaitu di sub value achieving, di value kita TEAM. Nah, tapi kalau menurut Bapak, sebenarnya inovasi itu apakah iya benar hanya berhubungan dengan achieving, atau sebenarnya itu juga mempunyai korelasi dengan value-value yang lain seperti teamwork, excellence, ataupun moving forward? Mungkin kalau kita hanya melihat bahwa inovasi itu hanya ada di value achieving, itu mungkin kita melihat dari sisi yang lebih sempit kan ya, bahwa memang di value achieving kan tujuannya adalah mencapai sesuatu, sehingga butuh inovasi. Tetapi sebetulnya inovasi atau improvement sendiri itu ada di setiap aspek yang ada. Ya,
Misalnya contohnya pada saat kita berkoordinasi atau melakukan teamwork, kira-kira kita butuh improvement juga nggak? Butuh harusnya Ya. Pak, iya. Kemudian apalagi pada saat kita bicara mengenai excellence. Excellence itu kan memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu memang sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau bahkan kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita lebih daripada apa yang diharapkan. Betul. Apakah itu lebih cepat atau hasilnya lebih baik daripada yang kita harapkan. Prosesnya juga tidak mengalami kesalahan. Apakah itu nggak butuh improvement, perbaikan proses? Pasti butuh. Di sisi yang lain, misalnya kita bicara mengenai moving forward. Moving forward itu kan kita mencoba untuk menganalisa dan memprediksi kira-kira ke depan itu kita akan menjadi apa. Ya kan? Moving forward kan bicaranya adalah ke depan. Iya. Apakah nggak butuh suatu inovasi juga? Butuh. Tapi memang di dalam konteks TAM yang namanya inovasi itu kita taruh atau kita tempatkan di achieving itu dalam kaitannya memang segala sesuatu yang kita lakukan, bentuk inovasi yang kita lakukan itu adalah untuk mencapai sesuatu. Ya, itu sebabnya kenapa inovasi memang tidak sebetulnya kalau kita mau kita taruh inovasi itu di setiap aspek. TEAM ada semua ya Pak. Betul, ya? cuman kan rasanya buat apa mengulang Iya, juga. betul Pak. Tapi mana yang paling banyak berperan, itulah yang kita taruh di situ. Iya, berarti ya Pak, ini juga sekaligus kita menyampaikan pesan ini juga ya Pak ke teman-teman semua yang ada di studio maupun yang nanti join kita juga Pak, bahwa apabila kita sudah ngaku nih, wah kita Fivers sejati nih, bahwa sebagai insan Viv Group itu kita harus berani untuk mengimplementasikan TEAM dan juga harus berani berinovasi ya Pak ya. Jadi itu sebenarnya dua hal yang saling berhubungan, saling terikat gitu, bahwa ketika kita mengimplementasikan TEAM secara tidak langsung berarti kita juga harus berani berinovasi juga ya Pak. Minimal bukan berinovasi tapi minimal melakukan suatu improvement. Betul. Berarti harus siap untuk jadi agent of change juga ya Pak ya, mendorong nih kalau misalnya kita melihat sekitar kita, teman-teman kita masih belum mau berinovasi, masih mau belum berimprovement, mungkin bisa dimulai dari diri kita sendiri ya Pak. Kita yang ingetin, kita ajakin yuk bareng-bareng bikin kelompok, kita pikirin prosesnya kurang apa. Nah, berarti itu juga ya teman-teman, titipan pesan dari Pak Nunu. Nah, selain itu Pak, terlepas dari inovasi nih Pak, menurut Bapak sendiri sebenarnya THM tuh penting nggak sih Pak? THM itu ibaratnya begini, kan kadang-kadang orang bilang adalah way of life. Ya, way of life suatu perusahaan itu adalah values-values yang disepakati bersama ya, oleh top manajemen dari perusahaan tersebut, dan values tersebut diharapkan bisa dihayati, dipahami dan dijalankan secara bersama-sama ke seluruh jajaran. Artinya apa? Artinya kalau di dalam sistem manajemen itu ada suatu apa ya namanya, bukan istilah sih, suatu contoh gitu, bahwa ada anak panah. Kalau kita terbangkan anak panah tersebut semuanya ke arah yang sama, pasti kan tidak akan pernah berbenturan dan akan mencapai arah yang sama. Tapi kalau misalnya tidak ada way of life, tidak ada kesamaan bahasa, kesamaan pemahaman dan kesamaan values, itu arah panah itu kan bisa arahnya berbeda-beda. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang balik, ada yang ke depan. Akhirnya apa, di antara panah-panah tersebut saling berbenturan. Kira-kira tujuan dari perusahaan itu akan kecapai enggak? Enggak kecapai. Nah, justru yang namanya THM itu adalah menyatukan. Setiap orang itu pasti punya values itu masing-masing punya. Tapi values itu kan tidak bisa keluar setiap saat. Betul. Ya. Dan tidak bisa keluar sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, maka di suatu perusahaan itu dibentuklah itu values. Values bersama sebetulnya. Values bersama ini yang mewakili values yang ada dari setiap individu, agar orang itu bergeraknya itu bersama-sama, bergeraknya itu sejalan menuju tujuan yang sama, tidak saling berbenturan, tidak saling tidak saling memotong dan sebagainya.
itu penting. Ibaratnya values itu fondasi. Kalau fondasi rumah kita, kalau kita ngebangun rumah, itu yang paling lama itu adalah membangun fondasi. Fondasi, betul. Iya kan? Nah, kalau fondasinya itu ternyata kita bangun dengan cepat dan rapuh, rumah itu lama-kelamaan juga akan runtuh. Nah, justru values ini sangat penting. Berarti TAM tuh penting ya Pak ya? TAM itu penting. Penting, karena ini juga banyak Pak, kadang-kadang tuh suka ada yang tanya juga, apa sih sebenarnya pentingnya kita itu mengimplementasikan culture? Bukannya ya udah sih, yang penting target tercapai, yang penting kita melakukan pekerjaan kita gitu. Nah, itu banyak yang kadang-kadang suka nanya gitu juga sih Pak, kadang-kadang. Makanya mungkin melalui kesempatan ini kita juga bisa sekaligus menginfokan nih ke teman-teman semua bahwa TAM tuh penting. Seperti yang tadi Pak Nunu sudah sebutkan bahwa ya ini fondasinya. Justru kalau kita mau bisa berlari dengan cepat, kita harus punya fondasi yang kuat ya Pak ya? Iya. Betul. Nah, penasaran Pak, kira-kira Bapak sebenarnya pernah nggak sih mengimplementasikan TAM di luar kantor nih Pak? Di luar kantor pernah nggak sih kira-kira TAM tuh coba diimplementasikan misalnya di keluarga, atau mungkin di lingkungan RT Bapak, atau lingkungan kelurahan, atau apa Pak gitu mungkin? Ya, sebetulnya gini, kalau kita sudah sehari-hari menjalankan TAM, ya, itu kapan dan dimanapun biasanya kita akan selalu ke bawah. Betul Ya. Pak. Misalnya kita bicara dengan lingkungan keluarga, misalnya ya. Ada kita bicara sama anak gitu ya. Nah, pada saat kita bicara sama anak ngebahas mengenai sesuatu gitu, itu kadang-kadang yang namanya juga anak muda selalu berpikirnya pokoknya samanya ke sini. Kekeh ya Pak ya. Ujungnya Iya. ke sini gitu. Betul. Nah, sedikit demi sedikit itu kita akan coba arahkan mereka bahwa kita bertanya, kamu mau kesini tuh mau apa? Tujuannya apa? Terus bisa ditempuh dengan cara yang seperti apa? Prosesnya gimana? Nah, itu kan sebetulnya kita mencoba mengaplikasikan TAM itu kepada suatu situasi. Betul. Nah, jadi TAM itu tidak semata-mata hanya berlaku di perusahaan atau di kantor, tapi dimanapun kita berada. Pada saat kita diskusi ketemu sama teman-teman, yuk kita bikin acara sosial misalnya. Pada waktu kita bikin acara sosial, kemudian kita bikinnya kayak gini aja, gini. Nah, kita kan mungkin bisa bertanya, acara ini sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Ya kan? Kalau tujuannya untuk ini, itu kan berarti kita udah membentuk suatu yang namanya charter sebetulnya. Ya kan? Oke. Kalau kita maunya seperti ini, sekarang tuh kondisinya seperti apa sih? Iya. Nah, pada saat kita bertanya dengan kondisi kita seperti apa, itu juga kita masuk ke aspek measurement. Gitu. Nggak kerasa aja ya Pak ya tapi. Jadi penggunaan TAM itu juga tidak kaku, karena di dalam proses improvement yang sebenarnya, ya, pada waktu kita masuk ke dalam tahapan measurement, kemudian masuk ke dalam tahapan analisis, itu tidak serta-merta langsung naik ke tahapan improve. Kadang-kadang kita butuh data tambahan, maka kita balik lagi ke tahapan measurement lagi. Gitu. Ya, jadi kalau penggunaan TAM itu sebetulnya bisa dipergunakan di mana saja. Cuman memang kita juga tidak perlu kaku gitu dalam menjalankan. Nggak perlu pas kita ngomong sama orang lain, oke ini TAM gitu, nggak perlu ya Pak ya. Tapi sebenarnya secara tidak langsung kita sebenarnya sudah ikut mengimplementasikan TAM itu di luar juga ya Pak. Betul. Berarti TAM ini sebenarnya itu sangat bermanfaat ya Pak. Nggak cuman cocok dipakai di kantor, tapi sebenarnya bisa diimplementasikan dalam kehidupan. Salah satu contohnya aja lah sekarang, misalnya kita mau pergi keluar atau keluarga kita mau pergi keluar rumah gitu ya. Oke, pertanyaannya sebetulnya yang kita harapkan kan mereka pergi keluar rumah mencapai suatu tujuan yang sesuai apa yang mereka harapkan. Tapi dengan kondisi hujan, kira-kira kita perlu apa? Kan perlu siapin dulu payung, kalau hujan seperti apa, terus mau naik apa, kan kita tanya dulu, kamu mau naik apa, udah bawa payung apa enggak, dan sebagainya. Nah itu kan sebetulnya cara berpikirnya kita, runtutannya seperti itu. Betul Pak. Nah itu juga guys, itu penting banget kalau kita tuh tahu bahwa melakukan TAM itu bukan beban kok, karena sebenarnya TAM itu positif dan itu bisa membantu kita juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
Mungkin nih Pak, sebelum kita mengakhiri tim podcast kita hari ini, mungkin Bapak ada sedikit pesan-pesan Pak terkait inovasi ataupun mungkin juga terkait implementasi TAM itu sendiri untuk teman-teman semuanya, untuk Vivers yang baik itu di HO maupun di cabang, silakan Pak. Ya, mungkin buat teman-teman yang ada di HO, kemudian atau ada di cabang, ya, jangan terlalu cepat menjudge bahwa apa yang kita lakukan merupakan suatu improvement di mana kita tidak mencoba melihat prosesnya sudah dilakukan dengan benar atau tidak. Ya. Hal yang paling penting itu adalah proses melakukan improvement sudah benar atau tidak. Kenapa? Karena manfaatnya, tadi saya sudah ceritakan, manfaatnya itu sangat besar. Bukan hanya untuk kepentingan kita di perusahaan atau dalam bekerja, tapi untuk kegiatan sehari-hari kita di rumah atau sebagai anggota masyarakat yang lainnya. Kita itu belajar untuk berpikir secara sistematis, belajar untuk berpikir secara struktur, dan itu juga kita bisa turunkan juga ke anak-anak kita nih, gitu loh. Ya jadi maksud saya jangan berpikir bahwa improvement itu sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang menyakitkan, tidak. Dari sisi pekerjaan kita mindset kita adalah kalau kita melakukan suatu pekerjaan kira-kira kita mengalami suatu masalah nggak? Pasti. Masalah itu harus diselesaikan nggak? Iya. Cuman bagaimana caranya menyelesaikan suatu masalah? Ya kita harus melakukan suatu metodologi dini, ya melakukan suatu improvement agar supaya masalah itu tidak muncul lagi. Itu satu. Kalau kita sudah menyelesaikan suatu masalah, kemudian kita mempergunakan improvement itu sebagai alat kita untuk bekerja, kemudian kita bisa bekerja lebih cepat, lebih baik, kira-kira kita bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar lagi nggak? Bisa. Kalau kita melakukan pekerjaan yang lebih besar kita lagi, kemudian improvement kita lakukan dan kita dapat menyelesaikan dengan baik, kira-kira kita akan diberikan kesempatan untuk dapat pekerjaan yang lebih besar lagi nggak? Bisa. Itu dari sisi pekerjaan, lebih ke arah pengembangan karir. Dari sisi keluarga, kita juga tanpa sadar itu juga akan mendidik anak-anak kita itu untuk berpikir lebih sistematis, tidak di ujung, ya, tidak di ujung. Kalau di ujung, takutnya begitu dia tidak tercapai, itu dia tidak melakukan introspeksi apa yang masalah, tapi dia langsung down, gitu. Tapi kalau dia sudah terbiasa untuk berpikir secara sistematis, kemudian dia mengalami hambatan, dia akan berpikir kira-kira di titik mana yang dia harus perbaiki. Iya, nah berarti ini juga contoh real ya Pak ya, bahwa TAM tuh nggak cuman berlaku di kantor gitu, bahwa untuk menghadapi anak pun ketika kita mendidik anak, kita menjelaskan sesuatu ke anak, itu sebenarnya kita juga membutuhkan TAM ataupun juga tadi ya Pak pendekatan-pendekatan dalam ketika kita mau melakukan improvement itu sendiri, supaya kita nggak langsung jump to conclusion, karena memang kebanyakan sih dari kita memang sukanya gitu Pak, karena itu lebih gampang. Nah, tahu-tahu udah kepikiran dulu solusinya apa, terus karena sama Pak Nunu disuruh bikin DMAIC, ya udah kita mundurin nih, karena solusinya ini kira-kira akar masalah yang cocok sama solusi ini apa. Nah, itu nggak boleh ya Pak ya sebenarnya. Bisa jadi solusinya sudah benar. Iya. Bisa jadi sebetulnya pada dasarnya tidak jump to conclusion, tapi tidak dituliskan. Nah, tetapi orang lain kan tidak bisa membaca apa dalam pikiran Pak, kita. Ya. Gitu. Bukan tukang nujum, bukan ahli cenayang yang bisa tahu ya. Sebetulnya mungkin kita punya yang tidak ada dalam pikiran kita, tapi karena tidak kita tuangkan dalam bentuk tertulis, orang lain tidak bisa membaca itu. Ya kan? Dan yang lebih bahaya lagi, apa yang ada dalam pikiran kita, kan kita gampang lupa juga. Betul Pak. Gitu. Suka pikun kadang-kadang. Begitu kita lupa, kita akhirnya nggak tahu ini kenapa kok jadi seperti ini gitu. Pas ditanya bingung, gimana ini Pak ya, lupa nih Pak gitu.
Iya, nah maka itu ya Pak ya, berarti itu pentingnya bahwa kita harus mempunyai mindset yang benar gitu. Mungkin kita nggak boleh ngelihat bahwa wah improvement dan inovasi itu sebagai sebuah target. Oh karena saya ditargetin minimal satu orang harus bikin satu inovasi, satu improvement, akhirnya mungkin itu terdengar sangat menakutkan. Aduh aku dikejar-kejar target nih gitu. Mungkin cara berpikirnya harus dirubah seperti yang tadi Bapak sampaikan. Mikirnya mungkin lebih dari apa yang bisa membuat saya bekerja lebih cepat, proses apa yang kira-kira bisa saya benahi supaya saya nggak perlu ngulang-ngulang kesalahan yang sama. Mungkin dengan cara-cara berpikir seperti itu, inovasi dan improvement mungkin bisa menjadi lebih menyenangkan, lebih nggak berat gitu. Nah mungkin Contohnya misalnya begini, sebelum diakhiri, contohnya paling gampang adalah gini. Kalau misalnya kita memang bagiannya kita itu adalah lebih banyak melakukan dokumentasi terhadap apa ya namanya, filing materi yang ada gitu ya. Kemudian tentu saja kan atasan kita kalau misalnya butuh sesuatu ke kita dong. Iya. Nah, bagaimana caranya kita bisa melakukan improvement agar supaya pada saat atasan kita minta dalam waktu yang cepat kita bisa memberikan. Itu kan lebih ke arah bagaimana kita mengklasifikasi filing tersebut kan. Nah, itu juga bentuk improvement. Jadi Jadi bisa bukan dimulai sesuatu yang besar sekali. kecil-kecil, tapi kalau memang itu ada manfaat dan memang itu merupakan jawaban atas proses yang memang lama atau proses yang kurang efektif, ya memang itu yang dibutuhkan ya Pak ya. Nah itu juga tuh teman-teman, nggak perlu lu melulu mikirnya aku harus melakukan sesuatu yang besar, harus ada impactnya ke bottom line perusahaan. Mungkin kita bisa memulai dari sesuatu yang kecil yang dimulai dari fungsi kita sendiri, dari diri kita sendiri, apa sih yang bisa kita improve gitu. Nah luar biasa banget Pak, ini rasanya 20 menit saya yang paling produktif nih, karena ngobrolinnya ini nggak cuma santai tapi juga berbobot, dan harapan ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Semoga setelah podcast kita hari ini teman-teman semua juga terbuka, teman-teman mungkin bisa lebih semangat juga dalam melakukan berbagai improvement dan inovasi di fungsinya masing-masing. Nah mungkin sekalian menginformasikan juga ke teman-teman bahwa tim podcast itu akan hadir setiap bulan. Jadi di episode pertama kita sudah ada Mbak Pamela, di episode kedua ini kita sudah ada Pak Nunu. Penasaran siapa lagi yang akan hadir di episode ketiga? Yang pasti itu semua adalah tamu-tamu spesial yang memang sengaja kita undang ke tim podcast untuk bisa berdiskusi dengan kita mengenai TEAM dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. So, saya Lona Raditya dan Pak Nunu di sini. Kita berdua pamit undur diri dan sampai jumpa di tim podcast selanjutnya. Mungkin kita yel-yel dulu Pak supaya lebih semangat. Fifth Group luar biasa, tim yes. Dadah.